الله على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, perkenalkan, saya Amanah Anugrah Rahman dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Munasabah Al-Quran. Pengertian munasabah. Munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasabah, yang berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat. Kesamaan kata munasabah dapat mengacu pada 3 kata kunci, yaitu al-muqarabat atau berdekatan, al-musyakalat atau berkemiripan, al-irtibat atau bertalian. Secara istilah, munasabah berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan di dalam Al-Quran. Lebih rincinya dapat dijelaskan bahwa munasabah adalah usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat 1 atau surat dalam Al-Quran yang dapat diterima oleh akal. Secara terminologi, pengertian munasabah dapat diartikan sebagai berikut menurut beberapa tokoh, yaitu yang pertama menurut Az-Zarkashi adalah munasabah itu adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal. Akal itu pasti menerimanya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai kesatuan, makna, dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. Yang ketiga, menurut Mana Khalil Qatan, munasabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan dalam satu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau antar surat di dalam Al-Quran. Yang keempat, menurut Al-Qa'i, yaitu munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Ilmu munasabah ini dapat berperan mengganti ilmu asbabun nuzul apabila seseorang tidak dapat mengetahui sebab turunnya suatu ayat, tapi seseorang dapat mengetahui relevansi atau hubungan ayat itu dengan ayat lainnya. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama tentang ilmu tanasabul ayat wassuwar ini. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa setiap ayat atau surat selalu ada relevansinya atau hubungannya dengan ayat satu atau surat lain. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa hubungan itu tidak selalu ada, hanya memang sebagian besar ayat-ayat dan surat-surat ada hubungannya satu sama lain. Macam-macam munasabah. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa macam munasabah, di antaranya yaitu yang pertama, munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan bahwa munasabah antar surat satu dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Fatihah ayat 1 ada ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan itu berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dan di surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Berkaitan dengan ilmu munasabah ini, Imam Nasr Abu Zaid menjelaskan bahwa hubungan khusus surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah merupakan hubungan statika kebahasaan, sementara hubungan-hubungan umum lebih berkaitan dengan isi kandungan. Contoh munasabah yang lain yaitu munasabah antar penutup satu surat dengan awal surat berikutnya, persesuaian antara permulaan surat dengan penutupan surat sebelumnya, sebab semua permulaan surat erat sekali kaitannya dengan akhiran surat sebelumnya, sekalipun sudah dipisah dengan basmalah. Jika diperhatikan, pada setiap pembukaan surat akan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencarinya. Misalnya, pada permulaan surat Al-Hadid dimulai dengan tasbih.
Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya, artinya semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 1. Ayat ini bermunasabah dengan akhir surat sebelumnya, yaitu surah Al-Waqiah yang memerintahkan bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Selanjutnya, fungsi munasabah. Mana Al-Qatan mendeskripsikan fungsi munasabah sebagai alat untuk menguak kekuasaan makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghahnya. Di samping itu, munasabah dijadikan kacamata untuk melihat untaian yang teratur dari firman Allah dan keindahan uslub-uslub Al-Quran. Az-Zarkashi lebih jauh menerangkan bahwa fungsi munasabah adalah menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain sehingga tanpa adanya keterkaitan antara keduanya. Baik, kesimpulannya, munasabah di dalam memahami Al-Quran sangatlah penting, karena dengan dikuasainya ilmu ini, maka akan dapat merasakan secara mendalam bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh dalam untaian kata-kata yang harmonis dengan makna yang kokoh, tepat dan akurat, sehingga sedikit pun tak ada yang cacat. Selain itu, dengan munasabah dapat memberikan gambaran yang semakin terang bahwa Al-Quran itu betul-betul kalam Allah, tidak hanya teksnya, melainkan susunan dan urutan ayat-ayat dan surat-suratnya pun atas petunjuknya. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.